Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 Adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Tentunya adik-adik sudah menantikan cerita yang akan kakak sajikan ini. Kali ini, kakak akan mempersembahkan sebuah cerita yang tidak kalah menariknya, yang berjudul Mayang, Putri Penyiang Rumput. Mayang, Mayang, putri nan baik hati, bangun pagi rajin untuk berbakti, berkawan, bersahabat pada makhluk sesama, berbuka hati demi kebahagiaan semua. Di pagi ketika menyiangi rumput di sawah, melerai hati dengki iri dengki sang kakak, muncullah sobat yang baik hati, ikan lele, burung pipit, kini jadi sahabat, bumi jadi bersih, wajah Mayang indah berseri. Mayang, Mayang, putri nan baik hati, bangun pagi rajin untuk berbakti, berkawan, bersahabat pada makhluk sesama, berbuka hati demi kebahagiaan semua. Kebaikan mampu mengubah lara dan dengki, kemurahan hati bawa untayan kasih. Buanglah jauh, buanglah rasa iri, singkirkanlah pula dengki yang tak bertepi, untuk membina kebahagiaan bersama. Di sebuah pulau, hiduplah dua orang perempuan yang bernama Depi dan Mayang. Mereka tinggal di sebuah pondok yang sangat sederhana, hidup dengan tenang dan damai. Waktu demi waktu hanya mereka habiskan dengan bekerja, seperti menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dengan hasil-hasil itulah mereka tetap bertahan hidup. Tapi walaupun demikian, mereka selalu tabah, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Di dalam ketentraman, ada kelainan di antara dua bersaudara itu. Depi mempunyai sifat angkuh dan iri hati, berbeda dengan adiknya Mayang. Hal itu sudah berjalan cukup lama, hingga di suatu hari, di pagi hari yang cerah.
anak-anak itu? Mayang! Iya, Kak. Saya di sini. Ada apa, Kak? Mayang, apa kau sudah lupa apa yang harus kau kerjakan pagi ini? Iya, Kak. Saya ingat. Lalu, mengapa kau masih main-main? Apa kau memang sengaja agar aku marah begitu? Tidak, Kak. Tadi itu saya sedang menyiram bunga-bunga di halaman depan, Kak. Ada saja alasanmu. Sudah, sekarang kau pergi ke sawah. Nanti aku menyusul. Kau kerjakan saja bagianmu yang sudah aku tandai dengan patok. Di samping parit dekat pematang. Kau harus menyelesaikan sebagian setelah aku datang. Mengerti? Mengerti, Kak. Ingat, rumput-rumput itu harus kau bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, sekarang pergilah. Baik, Kak. Mayang segera ke sawah. Sesampainya di sawah, Mayang heran apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. Saja begini. Kak Depi curang. Aku disuruhnya mengerjakan sebanyak ini, sedangkan dia hanya sebagian saja. Apakah Kak Depi akan memperlakukan aku seperti ini selamanya? Mudah-mudahan saja Kak Depi mau menyadarinya. Aku harus segera mencabut rumput-rumput itu dan menyelesaikan sebagian sebelum Kak Depi datang. Kalau tidak, pasti dia akan marah lagi. Mayang segera bergegas membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di antara padi-padi itu. Rumput-rumput yang sudah dicabut dilemparkan Mayang ke dalam parit, sehingga parit itu menjadi kotor dan tersumbat. Dia tidak menyadari kalau penghuni parit itu menggerutu, marah karena perbuatannya. Tiba-tiba muncul seekor ikan lele dari dalam parit itu. Hai! Mayang! Mayang! Apakah kau mendengar aku, Mayang? Sepertinya ada suara. Suara siapakah itu? Sepertinya dari sini. Aku di sini. Aku hanya memanggilmu. Engkaukah itu ikan lele? Ada apakah kau memanggilku? Aku tahu. Kau seorang anak yang baik. Tapi tahukah kau, karena perbuatanmu itu, hampir saja aku tak bisa bernafas. Rumput-rumput yang kau buang itu telah mengganggu kami. Oh, benarkah? Maafkan aku ikan lele. Sungguh, aku tidak tahu kalau hal itu bisa menyusahkanmu. Selain itu, kau telah mengotori lingkungan. Kau cemari lingkunganmu dengan rumput-rumput itu. Hal itu bukan hanya kami yang terganggu, Mayang, tapi itu juga merugikan dirimu sendiri. Maafkan aku ikan lele. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sungguh menyesal. Sudahlah. Aku tahu kau tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang aku mau membantumu membersihkan rumput-rumput itu. Hah? Bolehkah aku membantumu, Mayang? Tentu saja ikan lele. Aku sangat senang sekali kalau kau mau membantuku.
Tapi kau harus berhati-hati kan, Lele. Jangan sampai merusak padinya. Jangan khawatir, Mayang. Adik-adik, dalam waktu singkat rumput-rumput itu habis tercabut. Melihat hal itu, Mayang gembira sekali. Dia sangat berterima kasih dengan ikan lele yang telah membantunya itu. Bertepatan dengan itu, Depih datang. Dia merasa heran sekali. Dia tidak menyangka kalau adiknya sudah menyelesaikan tugasnya. Karena tidak percaya, Depih lalu menanyakan pada Mayang. Karena Mayang tidak biasa berbohong, lalu Mayang menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Melihat kenyataan itu, Depih lalu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Mayang. Tetapi karena sifatnya yang buruk, maka yang terjadi justru sebaliknya. Ikan lele gila, setan, apa yang kau lakukan, ha? Padi-padiku kau hancurkan. Dasar ikan tidak tahu diuntung. Kau rasakan ini, ganjaran untuk ikan tolol seperti kau. Seketika itu juga ikan lele itu mati. Mayang tidak sempat menolong ikan itu. Melihat kejadian itu, Mayang sedih sekali. Setetes demi setetes, air matanya jatuh membasahi pipinya. Dia sangat menyesal sekali mengapa dia tidak dapat menolong temannya itu. Kesedihan Mayang belum terhapuskan juga. Hingga suatu hari, di saat dia sedang makan, datanglah seekor burung pipit menghampirinya. Cip, cip, kasihanilah aku. Cip, cip, cip. Mayang, bolehkah aku meminta nasimu sedikit? Aku lapar sekali. Sudah 1 hari ini, aku tidak menemukan sebutir makanan pun. Rasa-rasanya untuk terbang pun aku tidak mampu, Mayang. Oh, kasihan sekali kau burung pipit. Tentu saja aku mau membagi makananku ini. Ini, makanlah, sampai kau merasa kenyang. Cip, cip, cip. Oh, terima kasih, Mayang. Kau baik sekali. Aku sangat berutang budi padamu, Mayang. Sudahlah, makan saja. Jangan berbicara soal budi. Apa salahnya kalau kita membantu sesama makhluk hidup? Cicip, hatimu mulia sekali, Mayang. Aku tahu kau sedang bersedih, tapi kesedihanmu itu belumlah seberapa dibandingkan dengan kami. Ada apa denganmu, burung pipit? Mengapa tiba-tiba kau bersedih? Cicip, cip. Aku harus segera kembali, Mayang. Teman-temanku banyak yang menantikan aku pulang.
mereka sama seperti aku. Tidak makan seharian, bahkan ada yang lebih. Jangankan untuk terbang, bergerak pun mereka sudah tak mampu. Keadaan mereka sangatlah menyedihkan, Mayang. Cip, cip, cip. Maka dari itu, aku harus membawakan mereka nasi-nasi yang kau berikan ini. Aku tidak boleh memakannya sendiri. Cip, cip, cip. Oh, kasihan sekali teman-temanmu itu. Ternyata bukan aku saja yang sedang bersedih. Wahai burung pipit, bawalah nasi-nasi ini. Bagikanlah pada teman-temanmu. Cip, cip, cip. Terima kasih sekali, Mayang. Sebagai tanda rasa terima kasih, terimalah selembar daun sirih ini. Rendamlah ke dalam air, lalu mandilah kau dengan air daun sirih ini. Niscaya kulit-kulitmu menjadi bersih dan halus. Sisa daun sirih itu jangan kau buang, Mayang. Campurlah dengan minyak kelapa hijau. Gosokkan ke rambutmu. Niscaya rambutmu akan tumbuh subur dan berkilau-kilau. Keesokan harinya, Mayang mengerjakan pesan-pesan burung pipit itu. Memang benar adik-adik, seluruh kulit tubuh Mayang menjadi bersih dan halus. Rambutnya menjadi berkilau-kilauan. Melihat kenyataan itu, Mayang bahagia sekali. Kulitku menjadi halus dan bersih. Dan rambutku menjadi berkilau-kilau. Heh, apa yang sedang kau lakukan, Mayang? Loh, apa aku tidak salah lihat? Kulit dan rambutmu kok berubah? Mayang? Iya, Kak. Memang kulit dan rambutku berubah. Ini karena daun sirih ini, Kak. Apa? Daun sirih? Iya, Kak. Daun sirih inilah yang membuat perubahan pada diriku. Ah, kau yang benar saja, Mayang. Masakan hanya karena selembar daun sirih ini, rambutmu bisa menjadi seindah itu? Benar, Kak. Daun sirih inilah penyebabnya. Daun sirih ini kudapatkan dari seekor burung pipit. Kalau Kak Depi mau mencobanya, pakailah, Kak. Biar kulit dan rambutmu sama seperti aku. Baiklah, Mayang. Aku akan mencobanya. Aku akan menambah daun sirih ini. Dan minyak kelapa hijau ini juga akan kutambah. Biar kulitku akan lebih bersih dari kulit Mayang. Dan rambutku akan berkilau-kilau melebihi kilauan rambut Mayang. Rambutku menjadi indah laksana kilauan mutiara. Aku akan segera menambahnya. Begitulah, Depi menambah daun air sirih dan minyak kelapa hijau yang telah diberikan Mayang. Setelah semuanya siap, Depi mandi dan mengoleskan minyak kelapa hijau itu pada rambutnya. Depi sudah tidak sabar melihat hasilnya. Depi mempunyai sifat serakah, ia ingin melebihi dari saudaranya. Maka setelah memakai benda-benda itu,
Tubuhnya terasa gatal dan rambutnya pun menjadi kusut. Maka keesokan harinya gara-gara benda ini, tubuhku menjadi gatal-gatal. Gara-gara ini, kulitku menjadi bengkak-bengkak. Dan rambutku menjadi kusut tidak karuan. Mayang! Iya, Kak. Ada apa, Kak? Sini kamu. Ini, lihat ini. Apa yang terjadi, Kak? Mengapa badan Kak Depi menjadi bengkak-bengkak begitu? Bertanya lagi. Apa kau tidak tahu? Ini semua gara-gara daun sirimu itu. Kaulah penyebab semua ini, Mayang. Kau lihat. Kulitku, Mayang. Kak Depi, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa jadi begini? Sudah. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau memang sengaja ingin melakukannya padaku. Sungguh, Kak. Bukannya maksud saya ingin membohongi Kak Depi. Sungguh, Kak. Daun sirih itulah yang membuat kulit saya menjadi halus begini. Sudah. Hentikan bualanmu itu. Sekarang kau harus mencarikan aku obat. Obat untuk menghilangkan gatal-gatal ini. Cepat, Mayang. Aku sudah tidak tahan lagi. Iya, Kak. Tapi di mana aku bisa menemukan obat itu? Cari sampai dapat. Jangan kembali kalau belum menemukannya. Baik, Kak. Adik-adik, hari itu juga Mayang berangkat mencari obat untuk menghilangkan gatal-gatal yang diderita oleh kakaknya. Mayang bingung, di mana dia bisa menemukan obat itu. Dengan perasaan sedih dan bingung itu, Mayang terus melangkah mengikuti arah tujuan kakinya. Hingga sampailah dia di suatu daerah yang sangat sepi. Daerah itu sangat asing bagi Mayang. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon besar. Di manakah aku ini? Hutan ini sangat asing. Rasa-rasanya aku belum pernah masuk ke dalam hutan ini. Suara serigala. Bagaimana ini? Raungan serigala itu menakutkan sekali. Apa yang harus kulakukan? Di dalam ketegangan itu, tiba-tiba dari atas muncul seekor burung pipit menghampiri Mayang. Mayang menjadi lega karena dia mengenali burung pipit itu. Kakak itu burung pipit? Cit. Ya, Mayang. Mengapa kau berada di hutan ini, Mayang? Tidakkah kau tahu kalau di sini banyak binatang buasnya? Aku sedang mencari obat burung pipit. Obat itu untuk mengobati gatal-gatal. Apakah kau tahu obat apakah itu burung pipit? Siapakah yang sakit, Mayang? Kakakku burung pipit. Ya, sudah kuduga. Kau tunggu saja di sini. Aku akan ambilkan daun asam paya.
untuk mengobati kakakmu itu, Mayang. Baiklah, burung pipit. Burung pipit itu baik sekali. Dia selalu menolongku. Mudah-mudahan saja dia menemukan daun obat itu. Cit, cit, cit. Mayang, ini daunnya. Bawalah pulang. Terima kasih, burung pipit. Jasa-jasamu ini tidak akan pernah kulupakan. Cip, cip. Sudahlah, Mayang. Sebaiknya kau segera pulang, karena kakakmu sudah menantimu. Kau ikutilah jalan setapak ini. Tak lama kau keluar, maka kau akan menemukan jalan pulang ke rumahmu. Cip, cip. Baiklah, sahabatku. Terima kasih atas semua pertolonganmu. Maka tak lama setelah berjalan, sampailah Mayang ke rumahnya. Depi gembira sekali karena melihat Mayang membawa obat untuknya. Maka daun asam paya itu segera dipakainya mandi, dan tak lama kemudian kulit-kulit Depi kembali seperti sedia kala. Hal itu membuat hatinya senang. Oh, terima kasih, Mayang. Mayang, maafkanlah kakakmu ini. Sebenarnya semua itu kakaklah penyebabnya. Maukah kau memaafkan kakakmu, Mayang? Tentu saja, Kak. Kak. Oh, Mayang. Kak. Oh, Mayang. Aku berjanji, Mayang. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Percayalah, Mayang. Ya, Kak. Aku percaya. Adik-adik, demikianlah tadi persembahan dari kakak. Semoga adik-adik merasa terhibur. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan dalam cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita.